Ajakan beribadah. Selamat malam, jemaat terkasih. Selamat beribadah bagi kita sekalian. Dalam teduh dan keheningan, kami datang ke hadirat-Mu bersama seluruh warga jemaat GPIB Sangkakala di rumah masing-masing. Kami menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan di hadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepadamu. Marilah kita berdiri untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan saat ini untuk memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian dan ungkapan syukur kami. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu. Kiranya Engkau mau mengampuni kami akan semua kesalahan kami. Kiranya Engkau juga mau membersihkan hati nurani kami. Dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipilihnya Daud, hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia. Untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, hingga sampai saat ini kami diberikan kesehatan oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kami merasakan kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, di saat kami bersekutu, mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami mampu memahami isi daripada firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan.
Lebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan disampaikan berkenan kepada Tuhan dan mampu kami fahami, mengerti, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Yesaya 40 ayat 9-11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih setianya kepada kita hingga sampai saat dan detik ini. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kita berjuang, kita khawatir, kita takut, tapi karena pertolongan Tuhan, kita dapat dikuatkan, disehatkan, diberkati sampai saat dan detik ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca, yang baru saja kita dengar, sesuai SBU maupun SGDK, diberikan tema adalah Allah Gembala yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah disebut sebagai Gembala yang baik? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mengapa Allah disebut sebagai Gembala yang baik? Mari kita melihat terlebih dahulu makna daripada gembala itu sendiri. Kata gembala tidak asing bagi kita. Sering sekali kita dengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gembala adalah penjaga ternak atau pemiara binatang atau penjaga keselamatan orang banyak. Maka dari itu, Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa gembala adalah seorang yang memperhatikan kebutuhan domba-dombanya atau orang-orang yang dipimpinnya, mulai dari kebutuhan jasmani hingga kebutuhan rohani. Seorang gembala tidak mau jika domba-dombanya keluar dari barisan. Ia selalu tuntun ke jalan yang benar. Jika gembala dunia begitu penuh kasih merawat, memperhatikan kawanan domba peliharaannya, begitulah Allah kita. Bahkan dikatakan dalam perjanjian baru, kitab Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya. Dan Yohanes 10 ayat 14 juga dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Berarti ada hubungan yang baik antara sang gembala dengan domba. Tapi apa yang khas dari perikop bacaan kita malam hari ini, Yesaya 40 ayat 9 sampai 11, guna menjawab pertanyaan tersebut di atas, kita perlu belajar dari pesan Yesaya kepada umat Allah di pembuangan, di mana bangsa Israel memang dibuang dari hadapan Tuhan karena perbuatan mereka yang tidak setia. Pemberontakan mereka penuh dengan dosa. Ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel, keadaan mereka sangat terpuruk, terpencar-pencar, terserak, tercerai-berai, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami kesakitan, sehingga mereka sangat merindukan Allah untuk menyelamatkan mereka. Nabi Yesaya menyampaikan berita kelepasan atau mewartakan keselamatan dari Allah. Jadi ketika berita kelepasan itu merupakan anugerah Tuhan bagi mereka, karena mereka orang berdosa, tetapi ada pengampunan. Seperti yang kita lihat pada renungan pagi hari. Mereka dibebaskan dari hukuman. Ada pengampunan. Kasih Allah mengalahkan kedegilan umatnya. Tuhan yang datang mengunjungi manusia itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia datang dengan penuh kekuatan, dengan kemahakuasaannya. Dia datang bukan untuk menghukum, dia datang bukan untuk menindas, melainkan menggembalakan. Seperti yang kita lihat pada ayat 10 sampai 11. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat 11 ini kita dapat melihat kata kunci ada 3 di sini, yaitu 1, menghimpun, memangku, dan menuntun. Jadi ayat 11 ini kita dapat melihat jawaban dari pertanyaan tersebut di atas, mengapa Allah disebut gembala yang baik? Jawabannya adalah Allah disebut sebagai gembala yang baik karena kasih setianya memelihara umatnya dengan ia menghimpun, ia memangku, dan ia menuntun. Pertama, ia menghimpun berarti mengumpulkan kembali umatnya. Dari yang tadinya tercerai-berai, dari yang tadinya terserak, terpencar-pencar, dihimpunkan kembali, dibawa kembali dari pembuangan. Allah memulangkan mereka ke Yerusalem, memulai lagi kehidupan baru sebagai umat yang taat kepada Allah. Seperti firman Tuhan di Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus dosa-dosa pemberontakanmu. Kembalilah kepadaku, sebab aku
telah menebus engkau. Allah menyelamatkan umatnya dari segala tempat, yang hilang dicarinya, yang tersesat dibawa pulang. Yang kedua, ia memangku, berarti seorang gembala memberi ketenangan, kenyamanan bagi domba-dombanya. Anak domba atau domba muda lemah, tapi Tuhan pangku, dipeluk, diberikan perawatan ekstra. Di dalam memangku ini ada tindakan melindungi dari ancaman bahaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan sekaligus dipulihkan. Yang ketiga, ia menuntun, berarti Tuhan itu berjalan di depan kawanan domba peliharaannya. Tidak meninggalkan domba-dombanya berjalan sendirian. Ia menuntun menuju hamparan rumput hijau untuk makan hingga kenyang, menuntun ke arah aliran sungai yang tenang untuk minum hingga puas. Berarti di dalam perjalanan kehidupan umat Allah, Tuhan tetap menyertai. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, memohon limpah kasih-Nya dan damai sejahtera-Nya, Dialah yang berjalan di depan kita untuk merancangkan damai sejahtera untuk kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pesannya buat kita? Satu, yaitu kita memperlihatkan kepada kita bahwa kekuatan, kemahakuasaan, dan kasih setia Tuhan kepada kita sebagai umat tebusannya. Allah menjadi gembala yang baik bagi kita. Bangsa Israel yang telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, yang tidak setia, Tuhan masih melirik, Tuhan masih melihat, dan Tuhan masih mengampuni mereka. Jadi hubungan kita juga dengan Tuhan, kita pun sebagai umat percaya, digambarkan Tuhan adalah sebagai gembala yang baik bagi kita. Kita sebagai domba-domba, kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun. Dan jika kita dapat melakukan segala sesuatu, itu karena pertolongan Tuhan. Mungkin saja kita jauh dari Tuhan di saat kita sibuk sekali dengan pekerjaan kita, sibuk sekali dengan kegiatan kita. Jarang datang persekutuan karena ada kejadian yang mengecewakan kita, pergumulan, merasa tersesat, merasa lemah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan gembala yang baik bagi kita. Ia menghimpun kita, Ia memangku kita, dan Ia menuntun kita. Persoalannya sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita itu selalu dengar-dengar suara Tuhan sebagai domba? Terkadang kita dengar suaranya, tapi kita tidak melakukannya. Tidak mau mendengar, masih mengeraskan hati, tidak taat pada perintahnya. Mau berjalan sendiri, masih mengikuti keinginan sendiri. Berjalan sendiri sesuka hati tanpa mengikuti tuntunannya. Untuk itu hendaknya kita mendengar dan melakukan firman Tuhan yang dikatakan seperti di Ibrani 3 ayat 15.
Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan pandemi, sudah 8 bulan kita lewati. Puji Tuhan sampai saat ini kita sehat. Namun ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak ada kuasa terhadap COVID untuk menghentikannya. Kita cemas, kita khawatir, takut melihat dampak COVID ini. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal, banyak yang mengalami krisis ekonomi, dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, mata iman kita melihat harapan melalui firman Tuhan malam ini, sebagaimana Tuhan menghimpun, memangku, dan menuntun bangsa Israel, demikian juga kita yakin dan mampu melewati masa pandemi ini bersama Tuhan. Yang penting kita tetap menjaga, mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan percaya pada kuasa tuntunan Tuhan. Selebihnya itu urusan Tuhan. Dan di dalamnya kendalinya Sang Pemilik hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat saya mempersiapkan renungan ini, saya teringat 17 tahun yang lalu, di saat kami mengalami duka yang mendalam, di mana kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi, dan di mana pada saat itu anak-anak masih kecil, masih duduk di bangku kelas 3 dan kelas 5 SD. Dan keadaan hidup keluarga adalah bukan orang berada. Tetapi apa yang terjadi di saat kita mengalami seperti itu, seolah-olah tidak ada pengharapan. Masa duka yang mendalam itu bisa menghilangkan sukacita, pengharapan. Tetapi pada saat itu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan gembala yang baik bagi kami. Dan pada saat itu kami menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami yang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tetapi kami percaya bahwa Tuhan menggembalakan kami. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan seiring berjalannya waktu, sampai sekarang ini, dan semuanya itu kami rasakan hanya karena penggembalaannya Tuhan. Sehingga kami dapat melewati banyak hal bersama Tuhan sebagai gembala yang baik bagi kita. Dan saya yakin bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa ada pengalaman seperti yang kita rasakan, bahwa ada tuntunan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, yaitu dengan Ia menghimpun, Ia memangku, dan Ia menuntun Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Yang kedua, sebagai umat yang percaya atau sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk melanjutkan misi penggembalaan Allah ini. Penggembalaan Allah yang baik, hendaknya juga kita dapat meneruskannya di dalam kerja layan kita sehari-hari, dengan menggembalakan adik-adik kita, dengan menggembalakan anak-anak kita, dengan menggembalakan anak layan kita, jemaat kita, masyarakat sekitar kita. Tuhan memanggil kita
untuk melanjutkan misi penggembalaan itu. Kita hendaknya mampu menghimpun atau mempersatukan, mampu memangku atau merangkul tanpa membeda-bedakan. Kita hendaknya mampu menuntun sesama kita di dalam kesulitan. Dan berkali-kali Yesus berkata dalam kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai 18, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita bertanggung jawab untuk itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaknya firman Tuhan yang kita renungkan ini menguatkan kita setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini, apapun itu, terutama dampak COVID-19 ini. Kita sadar keterbatasan kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita diumpamakan sebagai rumput, diumpamakan sebagai bunga yang akan layu, akan kering dan bahkan mati. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah yang menguatkan kita. Allah gembala yang baik untuk kita, dan sebagaimana Allah menjadi gembala yang baik bagi kita, kita pun menjadi gembala yang baik bagi pelayanan kita di setiap hari di mana Tuhan utus kita. Lewat aksi berbela rasa, solidaritas, dan damai sejahtera. Kiranya Allah menuntun dan memberkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita ini bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Segala puji dan syukur kami naikkan ke tahta-Mu ya Tuhan, atas pertolongan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Terlebih-lebih firman-Mu yang baru kami renungkan, yang mengingatkan kami akan penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kami. Allah gembala yang baik bagi kami, dengan menghimpun, memangku, dan menuntun kami, sehingga kami tetap tegar menghadapi tantangan hidup saat ini di dalam menyikapi masa pandemi COVID-19. Dan mampukan juga kami agar dapat menjalankan misi penggembalaan itu. Mampukan kami meneruskan peran penggembalaan Allah dalam relasi kami dengan sesama melalui kerja layan kami untuk mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa buat keluarga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah malam ini. Berkati keluarga ini ya Bapa dalam tugas pekerjaan pelayanan, supaya mereka merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan.
Demikian juga kami berdoa untuk rangkaian kegiatan gereja kami Jemaat Sangkakala dalam menjalankan PKA yang telah dibuat agar dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, pemulihan di rumah Bapak Penatua John Lepar. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan penyembuhan. Kami berdoa juga untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Esterina Manusiwa bersama suami dan adik terkasih. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan dan pelayanan beliau dengan tuntunan hikmat Tuhan agar mampu menggembalakan jemaat Sangkakala dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, majelis jemaat, pengurus ke-6 Pelkat, para kakak layan, pengurus komisi-komisi dan seluruh unit misioner GPIB Sangkakala agar Tuhan tetap menolong dan memberkati. Kami tidak lupa memohon pengampunan-Mu Tuhan atas dosa-dosa kami. Ampuni kami Bapa dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Banyak hal yang kami minta, namun Bapa di sorga mengetahui apa yang paling kami butuhkan. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya
yang maha kudus, di sorga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini, di mana kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik buat pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati ungkapan syukur kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Allah menuntun dan memberkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita ini bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji